Mendaki gunung adalah hobi yang lumayan banyak diminati. Banyak terdengar selentingan di masyarakat akan terjadi aneh di setiap jejak pegunungan. Namun tak mengurangi peminat para pendakian. Itulah keistimewaan di balik keindahan alam ini. Tapi harus diingat, di alam ini kita selalu berdampingan dengan hal dan makhluk yang tak kasat mata. Kali ini, admin akan bercerita tentang seseorang yang mendaki di Gunung Lawu dengan rekan-rekannya. Gunung Lawu berada di perbatasan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Magetan, Jawa Timur. Gunung Lawu juga termasuk gunung terangker di Indonesia. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Gunung Lawu memiliki 3 puncak utama. Yang ketiganya memiliki misteri masing-masing dan menjadi tempat yang sakral di tanah Jawa. Puncak Hargodalem dipercaya sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas. Puncak Hargodumiling dipercaya tempat pamoksan Ki Sabdopalon. Dan puncak Hargodumilah dipercayai untuk dijadikan tempat bermeditasi, sehingga banyak diminati para pendaki Gunung Lawu. Begitu pula dengan para pelaku spiritual di tanah Jawa untuk mencari aura keangkeran dari ketiga puncak tersebut. Gunung Lawu dikatakan merupakan pusat aktivitas spiritual di tanah Jawa yang memiliki hubungan erat dengan budaya Praja Mangkunegara dan tradisinya. Oleh karenanya, setiap pendaki diwajibkan untuk mematuhi segala larangan dan pantangan. Banyak cerita horor para pendaki Gunung Lawu yang masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat sekitar. Puncak gunung ramai dikunjungi oleh para pendaki pada setiap malam 1 Suro atau 1 Muharram. Banyak para pendaki yang ke puncak untuk melakukan ritual dan berziarah. Misteri hubungan kerajaan Majapahit dengan Gunung Lawu. Gunung Lawu memang selalu berkaitan dengan kerajaan Mataram lama. Di zaman itu, Gunung Lawu dijadikan tempat istimewa bagi para petinggi kerajaan Majapahit. Misteri ini dikisahkan tentang masa-masa terakhir kerajaan Majapahit, ketika raja terakhir tersebut melakukan moksa di Gunung Lawu. Gunung Lawu sangat diminati oleh para pendakian. Bahkan di setiap malam 1 Suro banyak sekali orang yang berziarah dengan mendaki hingga ke puncak. Karena istimewanya, di puncak gunung bahkan dapat dijumpai pedagang makanan. Pendakian standar dapat dimulai dari 3 tempat. Yang pertama ada di Cemoro Kandang di Tawangmangu, Candi Ceto di Karanganyar, Jawa Tengah, serta Cemoro Sewu di Sarangan, Jawa Timur. Cerita horor Gunung Lawu sudah tak asing lagi di telinga para pendakian. Masa lalu bagi para pendaki berkaitan dengan makhluk halus di Gunung Lawu semakin memantapkan pilihan untuk mendaki. Cerita horor ini pernah dirasakan oleh salah satu pendaki asal Jakarta bernama Reza. Reza memiliki pengalaman menyeramkan ketika menaiki Gunung Lawu bersama rekan-rekannya. Reza mengaku bahwa sudah merasakan keganjilan sejak awal ia mulai mendaki Gunung Lawu. Ditambah lagi, cuaca kala itu memang kurang mendukung, sehingga membuat gunung tersebut lebih sepi dari biasanya. Reza bersama 5 orang temannya pada tahun 2019 lalu. Mereka diteror berbagai makhluk gaib penghuni Gunung Lawu. Tiba-tiba Reza merasakan keberatan saat membawa tas ransel gunungnya. Ia juga menyadari perbedaan drastis bobot tasnya tersebut, sehingga membuatnya berkeringat banyak dan lemas hingga pucat. Sampai teman dari Reza berkata, lu kayak mandi keringat, kok pucat amat lo?" Tanya Wahyu. "Entah kenapa nih, kok beda banget rasanya yuk, berat sekali tas ini." Tiba-tiba Wahyu ngomong kalau tadi ada yang duduk di atas Reza ngadep ke belakang. "Za, tadi ada yang duduk di tas lu. Entah itu siapa, entah itu hewan, yang jelas dia duduk di tas lu dan dia menghadap belakang ketika kita mau naik mendaki mulai dari base camp." "Gue nggak merasa ada hewan di situ," jawab Reza. "Tapi sebenarnya ada sesuatu, Za. Ada yang duduk tadi di tas lu.
Orangnya setinggi dengkul kaki gue, tegas Wahyu. Reja hanya diam dan melanjutkan perjalanan. Karena baginya harus membuang pikiran-pikiran gaib agar semua lancar. Karena tujuan awal kita kesini untuk mendaki dengan kearifan alam yang indah. Kemudian pada siang hari menjelang zuhur, di tengah perjalanan Reza dan para pendaki lainnya dikejutkan. Mereka melihat segepok uang yang masih bersih tergeletak begitu saja di tanah. Uangnya cukup banyak, ada pecahan 100.000, 50.000, 20.000, bahkan hingga 5.000 rupiah. Mereka sudah bentuk dalam gepokan uang yang berjejer rapi di tengah jalan, seperti uang baru cetak, ucap Reja. Wah, duit siapa yang buang ya? Ambil kali ya? Tanya Siska. Siska adalah teman Reja saat itu, namanya Siska, mau ambil uang itu. Cuma Wahyu meminta Siska untuk uangnya dibalikan lagi ke posisi semula, karena itu bukan hak kita. Jangan ambil uang itu Sis, pulangin, taruh kayak tadi. Saru Sis kalau kita ngambil barang yang bukan miliknya di tanah Jawa, tegas Wahyu kepada seluruh rekannya. Kemudian setelah meninggalkan uang pada tempatnya, lalu melanjutkan perjalanan untuk beristirahat sebentar dari panas terik matahari di Gunung Lawu di pos 3. Tiba-tiba anehnya, tanpa pertanda apapun, hujan deras turun begitu saja. Padahal baru saja terik matahari begitu panas menemani pendakian kita, ucap Reza. Aura menuju pos 3 Gunung Lawu terasa sangat mencekam. Tiba-tiba terlihat ada sosok wanita dengan muka rata, rambut panjang dan baju putih. Terlihat sangat jelas dan mengikuti mereka. Tapi Reja dan para pendaki tetap berusaha tenang dan melanjutkan pendakian. Setelah melihat sosok tersebut, badan Reja terasa dingin menggigil dan tidak dapat digerakkan. Kayaknya sosok itu gak pengen kita hadir di sini, ucap Reja. Saat cuaca masih hujan lebat, Reja dan para pendaki terpaksa melanjutkan perjalanan karena sudah paham jika sosok tersebut tidak menyukai keberadaan mereka. Tak berselang lama dari situ, Reza mendirikan bivak bersama rekan-rekannya. Saat Reza dan rekan-rekannya hendak menyantap makanan, terdengar suara laki-laki besar yang tengah berteriak dengan kencang. Dari arah kupakan manjangan Gunung Lawu, suara tersebut semakin kencang dan semakin nyata. Namun semua diabaikan oleh Reza dan rekan-rekan sependakian. Setelah menyantap makanan, Reza dan rombongan membereskan tenda kemudian bersiap untuk summit attack. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan Reza dan rekan-rekan, akhirnya mereka sampai di Hargo Dumila sekitar jam 6 pagi. Teman Reza yang satunya menanyakan sesuatu. Gue takut, cuma gimana caranya nguatin diri supaya terlihat gak terjadi apa-apa. Walaupun pas balik dari situ badan gue menggigil. Mungkin apa gue belum permisi atau memang sosok itu gak bisa menerima kedatangan kita, tanya Robi dengan cemas. Ya udah, skip aja, kita gas aja lah, jalan lagi, jawab dengan santainya Wahyu. Dan akhirnya mereka melanjutkan pendakian kembali. Sesampai di puncak Hargo Dumila, Reza dan rombongan tidak melihat siapapun di sana. Suasana sangat sepi, hanya ada dupa dan awan yang berkabut. Tak lama dari situ, ada suara misterius dari kejauhan yang berbisik, hati-hati ya di jalan. Reza memutuskan untuk meninggalkan salah satu barangnya di situ. Ada yang gak beres. Aku harus meninggalkan sesuatu. Biarkan teman-temanku tidak tahu.
ucap Reja. Dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke warung Boyem untuk makan pecel di atas puncak Gunung Lau. Keanehan terjadi. Boyem yang biasanya ramah, ia tidak berbicara apapun. Terlihat ia melayani pelanggan lain, namun tidak ada siapapun di meja. Setelah selesai makan, Reja dan rombongan melanjutkan perjalanan untuk turun dari Gunung Lau. Sangat mengejutkan, suasana pagi hari yang biasanya ramai kini tidak terlihat siapapun. Hingga tiba di pos 3, Robi akhirnya beristirahat. Kondisi ini sudah gak lazim bro. Mending kita baca surat Al-Fatihah 7 kali dan ayat kursi 2 kali, lalu kita tidur. Tegas topik sambil bergemetar. Betapa terkejutnya saat mereka terbangun. Reza dan rombongan sudah ada di base camp. Kejadian ini sungguh mengerikan. Ia sadar betul jika dirinya sedang dalam pendakian dan masih berada di pos 3. Pendaki lainnya banyak yang mengelilinginya. Mereka berkata kalau Reza dan rombongan sudah tertidur selama 3 hari. Seorang ahli spiritual yang ada di sana mengatakan jika yang mendaki adalah rohnya saja, sementara raganya masih tertinggal di base camp. Terlepas dari segala misteri dan kekayaan fakta atau mitos yang dimiliki Gunung Lau, hendaknya kita sebagai pendaki selalu waspada. Waspada di sini bisa berarti untuk terus selalu menjaga sikap selama naik gunung dan saling menghargai. Hal-hal sederhana seperti tak berkata kasar, tidak berbuat senonoh, serta tidak membuang sampah sembarangan bisa jadi laku baik yang mesti para pendaki terapkan. Demikian kisah mistis dari mantan pendaki Gunung Lau. Salam.